Bapak Ibu lihat di sini ada database e-journal, itu ada JSTOR. Itu dia lebih ke social science ya kuatnya, walaupun dia multidisiplin ilmu. Ada juga IOP Publishing, itu untuk Institute of Physics, untuk fisika. Kemudian ada ProQuest yang ingin saya kenalkan nanti, itu adalah agregator database dari ProQuest. Ini adalah e-journal utama yang kami miliki saat ini, yang kami menjadi agen tunggalnya. Kami juga menjadi agen tunggal untuk Science Direct. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya dari Elsevier, itu publishernya Science Direct dan Scopus. Kemudian juga ada dari Wiley, kami menjadi agen tunggalnya juga untuk seluruh e-journal dan e-book dari Wiley. Ada juga database JGate, kemudian ada Statista untuk data-data statistik, perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Secara statistik itu akan ada di dalam database Statista. Kenal untuk yang Turnitin begitu, tetapi kalau kami dari Drillbit. Inilah kira-kira produk-produk yang kami tangani untuk untuk e-journal, e-book, RFID dan untuk target ini. Baik, selanjutnya saya ingin jelaskan sedikit tipe-tipe database e-journal di dunia ini. Kalau saya boleh memberi tipe begitu, bukan peringkat ya, tetapi tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Kalau saya sebutkan, kalau dari Elsevier yang kebetulan kami menjadi agen tunggalnya, untuk di Indonesia ada database yang namanya Science Direct. Itu adalah database yang tipe 1. Dia kira-kira database e-journal termahal sedunia ya ini, Science Direct ini. Kemudian database yang paling banyak dicari, database yang harusnya dilanggan oleh seluruh universitas untuk mendapatkan aksesnya adalah Science Direct ini. Ini adalah database utama. Harganya akan sangat-sangat luar biasa mahal sekali. Kalau sebagai gambaran saja, gambaran supaya gampang begitu. Kalau di UNER, di Brawijaya, di Universitas Negeri yang besar ya, di UGM, itu langganannya untuk tahun ini kira-kira sekitar 6 miliar rupiah untuk 12 bulan akses. Jadi luar biasa mahalnya untuk Science Direct ini. Tetapi dari seluruh yang melanggan database Science Direct ini, kalau kita nanti bagi dari jumlah biayanya, dibagi dengan jumlah artikel yang di-download, semuanya itu sudah mencapai di bawah $1. Target kita untuk langganan e-journal adalah yang paling gampang itu mengukurnya adalah biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah artikel yang di-download dalam waktu 1 tahun, itu nanti harus mencapai, atau target kita adalah di bawah $1, di bawah 15.000 atau di bawah 16.000 rupiah per artikel yang di-download. Kalau sudah mencapai itu, maka penggunaan nasional e-journal ini bisa dikatakan sudah optimal begitu, sudah efektif. Untuk strategi bagaimana untuk mengefektifkan penggunaan e-journal dan segala macamnya nanti bisa kita bahas bersama. Saya sudah lama sekali di e-journal ini, jadi beberapa universitas yang saya lihat itu kita bisa terapkan nanti, misalnya di IFTK ini bisa berlangganan e-journal. Yang kedua, tipe kedua adalah agregator database. Agregator database adalah database yang mengumpulkan jurnal dari seluruh dunia, kemudian dipilah-pilah per bidang ilmu, itu yang dilanggan begitu. Misalnya untuk ada yang mereknya adalah database JSTOR, ada yang mereknya database ProQuest, ada yang EBSCO, ada Cengage begitu. Nah, database yang dari ProQuest, EBSCO ini mereka berdua ini head to head, hampir sama database-nya, walaupun ada beberapa judul yang tidak ada di EBSCO, ada beberapa judul yang tidak ada di ProQuest, tetapi hampir sama untuk kedua database ini. Kira-kira di dalam database ProQuest ini banyak database-database lainnya. 2009 dulu pernah dilanggan oleh Dikti, 2009 sampai 2019. Setelah itu Dikti tidak melanggan lagi untuk database e-journal, itu diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Nah, tipe kedua adalah agregator database. Seperti yang sudah saya sampaikan, mengumpulkan jurnal dari seluruh dunia, dari seluruh publisher, kemudian disatukan menjadi satu database, dipilah berbidang ilmu, misalnya untuk kedokteran, untuk ekonomi bisnis, untuk bidang social sciences, untuk religion, misalnya begitu. Itu ada database-database-nya tersendiri. Itulah yang dilanggan oleh masing-masing perguruan tinggi. Tapi publishernya seluruhnya dari seluruh dunia, termasuk nanti kami juga bisa bantu. Kalau misalnya IFTK ada jurnal ilmiah, kami bisa bantu untuk bisa masuk ke dalam database ProQuest supaya menjadi salah satu syarat untuk menjadi jurnal internasional, kira-kira begitu. Dan free, tidak ada biayanya. Itu untuk agregator database.
Kemudian yang ketiga adalah publisher database. Ada di sini ada Emerald, ada Springer, ada IOP, ada Wiley, ada IEEE. Kalau ini merek-merek yang dari publishernya langsung. Nah, publisher-publisher ini juga ada di ProQuest, juga ada di EBSCO, juga ada di Cengage begitu. Tetapi ingin saya sampaikan kalau langganan langsung ke database misalnya Emerald, seluruh jurnalnya di dalam database tersebut berarti mereknya adalah Emerald. Kalau ke Wiley ya semuanya adalah jurnal-jurnal yang menjadi koleksi dari Wiley, berarti Wiley semua begitu isinya gitu. Nah, kalau yang agregator itu mengumpulkan dari berbagai macam publisher ini gitu. Jadi kalau mau dibandingkan, tidak bisa dibandingkan antara agregator database dengan publisher database. Tidak bisa di ProQuest ini dibandingkan dengan Wiley, ProQuest ini dibandingkan dengan Emerald, itu nggak bisa. Kalau membandingkan yang sama tipenya, ProQuest dibandingkan dengan EBSCO dengan database yang sama. Misalnya untuk bidang apa namanya ekonomi bisnis misalnya begitu. Ya bandingkan ekonomi bisnisnya ProQuest dibandingkan ekonomi bisnisnya EBSCO, itu baru apple to apple, baru setara. Tapi kalau antara agregator dengan publisher itu tidak bisa dibandingkan. Bandingkanlah Emerald dengan Wiley, Emerald dengan Springer misalnya gitu, atau Wiley dengan Springer, itu bisa dibandingkan untuk koleksi-koleksi jurnal yang ada di dalamnya. Jadi kita harus melihat itu dulu begitu. Yang keempat baru yang namanya open access database. Nah, open access ini ada dua. Satu yang dia benar-benar open access, kita mau mendownloadnya itu gratis, mau masukkan artikel ke dalam jurnal, suatu jurnal tersebut juga gratis. Ada juga yang kita downloadnya gratis, tetapi kita mau masukkan artikel kita ke dalam jurnal tersebut berbayar. Ini yang perlu hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Karena begitu mereka berbayar, kita harus tahu benar tidak apa namanya memang seperti itu jurnalnya, itu jurnal abal-abal apa bukan, predatory jurnal apa bukan. Itu kita harus lebih jauh literasi informasinya sehingga kita bisa masukkan ke artikel kita ke dalam jurnal ilmiah internasional ini dengan yang benar. Itu untuk yang khusus open access. Tapi kalau sudah masuk jurnal tersebut masuk ke ProQuest, di EBSCO atau jurnalnya memang punyanya Emerald atau punyanya Wiley, itu semuanya sudah clear biasanya seperti itu. Jadi ini tipe-tipe yang ingin saya sampaikan, bahwa ada 4 tipe database ini di dunia dan mereknya macam-macam. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami juga banyak memegang merek menjadi agen tunggal untuk beberapa database e-jurnal di Indonesia ini. Selanjutnya, tidak ada pertanyaan ya sampai sekarang? Masih belum ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk memilih berlangganan database e-jurnal, yang pertama yang perlu dilihat adalah menentukan kebutuhan referensinya dari institusi. Jadi dari FTK ini apa referensi yang dibutuhkan? Apakah langsung ke publisher? Apakah ke agregator? Itu harus ditentukan dari awal. Kalau pengalaman kami, selama universitas yang baru melanggan e-jurnal, itu biasanya dia memilih untuk ke agregator dulu. Karena nanti sudut pandangnya, karena agregator itu kan mengumpulkan dari berbagai macam publisher, sehingga sudut pandangnya lebih luas untuk satu bidang ilmu tersebut. Daripada kita langsung ke publisher, yang berarti kalau kita menentukan merek A, merek Springer misalnya itu, atau merek Wiley, ya semua isinya adalah jurnalnya Springer, isinya semuanya ada jurnalnya Wiley, begitu. Nanti kalau agregator itu sudah cukup, sudah banyak di-download, sudah dirasa kurang, baru kita meningkat ke publisher. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi menentukan kebutuhan referensi itu seperti apa. Atau mau langsung ke publisher juga nggak masalah juga, tetapi apa namanya yang umum biasanya itu agregator dulu baru ke publisher. Nah, untuk agregator yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian untuk memilih langganan database e-jurnal ada membandingkan jumlah peer review jurnal, artinya jurnal-jurnal yang serius. Karena agregator database seperti ProQuest, EBSCO, Cengage Guild itu isinya tidak melulu jurnal ilmiah. Di dalamnya juga ada majalah, ada publikasi asosiasi, ada referensi, ada conference proceeding, misal gitu. Itu semuanya ada dalam satu database tersebut. Nah, kita harus bandingkan peer review jurnalnya. Jadi sebelum dilanggan, dilihat dulu title list-nya, daftar judulnya untuk satu bidang ilmu tersebut yang ditawarkan. Misalnya ProQuest Religion, misal gitu. Dibandingkan dengan database yang lain, nanti dilihat banyak mana ini peer review jurnalnya. Apakah di database A, apakah di database B. Nanti bisa dibandingkan jumlah peer review jurnalnya yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah membandingkan jumlah publikasi yang di-delay, embargo. Ini khusus untuk agregator database ya. Artinya adalah kalau di-delay atau di-embargo, misalnya sekarang bulan
Januari. Kalau kita jurnal tersebut di delay selama 365 hari atau selama 1 tahun, berarti yang terbaru yang kita lihat adalah yang bisa kita lihat di dalam suatu database tersebut, jurnalnya itu berarti Januari 2022, itu yang terbaru. Kalau nanti sampai Februari, ya Februari 2022, itu di embargo. Ada yang 3 bulan embargonya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Di agregator database seperti ProQuest, EBSCO, Cengage, pasti ada yang di-delay seperti ini. Nah, kita harus mengetahui jumlah publikasi yang di-delay itu berapa di masing-masing database tersebut. Supaya kita tentunya mendapatkan semakin banyak di-delay, harusnya dari sisi kami itu semakin murah database-nya. Tetapi sayang sekali itu tidak terjadi di Indonesia. Bapak Ibu bisa bandingkan antara database A, misalnya ProQuest, dengan B, dengan Cengage atau dengan EBSCO. Nanti dibandingkan misalnya jumlah yang delay. Ternyata banyak yang database B misal gitu, atau database A. Tetapi ternyata harganya itu tidak jauh beda, sama-sama saja begitu. Seharusnya kalau dari sisi kami yang lebih di embargonya lebih banyak, itu harusnya lebih murah. Tetapi itu tidak terjadi. Sekali lagi tidak terjadi di Indonesia. Mereka artinya mendapatkan margin yang cukup besar di sana untuk database tersebut. Jadi kita harus membandingkan dulu jumlah publikasi yang di-delay atau di embargo. Di ProQuest ada sekitar 20%, tetapi di database yang lain ada juga sampai 50%, 60% itu juga ada. Jadi perlu hati-hati sekali untuk membandingkan database e-journal ini. Kemudian yang berikutnya adalah membandingkan tingkat bias. Jadi ini saya bold karena ternyata ini yang paling penting di antara kriteria-kriteria lainnya, membandingkan tingkat biasnya. Saya selalu mencontohkan jangan kita membuka suatu database tertentu, misal begitu, agriculture misal gitu, punyanya A, database A, merek A dengan merek B, kita bandingkan tingkat biasnya. Jangan kita di database tersebut mencari pohon pisang, dapatnya pisang goreng. Kalau pakai Google itu terjadi. Kalau database e-journal itu tidak boleh terjadi. Apa yang kita cari harus ada di keyword yang kita cari harus ada di halaman pertama dari database tersebut. Misalnya di database A itu dia nomor 1 dari hasil pencarian yang kita cari tadi, pohon pisang tadi misalnya gitu. Tetapi di dalam database B itu ada tetapi dia di halaman 10 misal gitu. Kita harus next sampai ke halaman 10 baru ketemu artikel yang sama. Itu sudah bias artinya. Dia tidak bisa mendapatkan dari keyword yang kita masukkan untuk ditampilkan lebih cepat. Karena tingkat bias ini ternyata sesuai dengan penelitian itu juga membuat seorang yang mencari dalam satu database itu putus asa atau tidak mau menggunakan database itu lagi. Kenapa saya harus mencari database ini? Ternyata yang saya cari itu nggak ada. Kalaupun ada di halaman 10 nantinya. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali tentunya dengan penggunanya nanti. Kira-kira membandingkan tingkat bias itu seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tentu adalah biaya berlangganannya. Berapa untuk database e-journal ini selama 12 bulan akses, selama 1 tahun. Sebagai informasi, untuk database e-journal itu ada 2 macam bentuk, 3 macam bahkan. Yang pertama adalah berlangganan 12 bulan akses. Artinya kalau kita mulai Januari, berarti nanti berakhirnya adalah Desember, itu 12 bulan akses. Atau Februari, berakhirnya adalah Januari tahun berikutnya. Itu yang 12 bulan akses. Ada juga database yang e-journal, yang calendar year. Jadi Januari sampai Desember. Bapak, suatu institusi itu melanggannya mulai bulan Maret, misal gitu, ya berakhirnya tetap Desember. Dengan harga yang sama. Jadi tidak dibedakan yang berlanggan mulai Januari dengan yang berlanggan mulainya April misal begitu. Berakhirnya tetap juga Desember. Ada juga database yang seperti itu. Jadi yang calendar year ada juga, yang 12 bulan akses juga ada. Ada satu lagi yang perpetual. Yang perpetual akses itu artinya selamanya bisa diakses. Jadi melanggan selama 1 tahun, tetapi yang sudah dilanggan itu bisa diakses selamanya. Itu juga ada. Tetapi kalau seperti itu kok saya lihat nggak rasional ya jadinya. Karena jurnal itu terus berkembang. Jurnal itu kita tahu bahwa itu adalah sumber utama untuk ilmu pengetahuan. Yang pertama dari seorang peneliti ditampilkan di jurnal dulu, itu terus berkembang. Sehingga kalau kita punya koleksi yang perpetual, suatu jurnal seharusnya itu benar-benar koleksi yang bagus sekali daripada kita koleksi yang biasa-biasa saja tetapi perpetual ternyata tidak dipakai juga begitu. Jadi lebih baik
dan harganya juga nanti lebih mahal daripada yang berlangganan 12 bulan atau yang kalender year tersebut. Jadi tipe database e-journal itu sudah saya sampaikan, juga memilih cara berlangganan database e-journal itu seperti apa itu juga sudah saya sampaikan. Saya sampai sini dulu, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini, silakan. Ya, mungkin dari saya ya. Silakan, Ya, Frater. Pak Yanto. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Jadi mungkin pertanyaan saya agak umum, ya, Mm-mm. agak umum. Eh, Tadi kan saya sampaikan ya, kami sebenarnya perguruan tinggi kecil kan, kecil hanya punya 3 apa 5 program Ya, studi. Jadi kalau dibandingkan dengan UGM tadi, ya menurut saya memang mereka berlangganan banyak karena di sana ada program studi doktoral kan, betul, betul, doktoral di mana para mahasiswanya memang bekerja dengan membuat riset di betul, ya riset jurnal itu, sehingga kebutuhan akan jurnalnya sangat besar. tinggi. Mm. Sedangkan kami di sini semua mahasiswa, ya hampir semua ya mahasiswa S1, hanya Ya, beberapa yang mahasiswa S2 program studi teologi. Jadi mungkin jurnalnya ya oke, religious studies, oke, ya studi agama dan mungkin teologi baik, Kristen Katolik kan, baik, atau mungkin juga agama-agama lain. Jadi kemudian filsafat itu dia agak umum, ya. baik. Itu mungkin agak luas, dia bisa masuk ke social sciences juga, filsafat. Tapi yang dua yang lain, misalnya apa namanya DKV dan kewirausahaan itu bisa spesifik. Oke, Dan baik. juga ya, jadi sebagai gambaran, kira-kira Pak Yanto menganjurkan kami Mm. kemana ya arahnya ini? Ini, Ya, baik, ya, Pak, benar sekali bahwa Frater, terima kasih informasi. Itu informasi yang ingin saya sampaikan berikutnya. Setelah oke, ini, nanti ya, saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama tentu tadi ya, untuk membutuhkan kebutuhan referensi, saya kok lebih cenderungnya ke agregator. Nah ini dari yang disampaikan Frater tadi, saya juga sudah lihat websitenya juga untuk ya, IFTK ini. Kemudian saya ambil kesimpulan bahwa perlunya adalah database khusus begitu untuk agregator. Saya ambilkan yang dari ProQuest ini misalnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari ProQuest ini, saya sampaikan sedikit, ProQuest ini sejak tahun 1932 dia tidak hanya menerbitkan jurnal tetapi juga mengarsipkan sumber-sumber informasi yang terbaru begitu, dan diarsipkan juga yang lama begitu. Jadi seperti Library of Congress di Amerika, itu ProQuest yang mendokumentasikan seluruh yang dihasilkan oleh Library of Congress di Amerika. Kemudian ProQuest ini digunakan sebagai referensi penelitian oleh perguruan tinggi, perusahaan, lembaga pemerintahan, sekolah, perpustakaan di seluruh dunia. Jadi juga saya sampaikan juga ProQuest ini kantor pusatnya dia di Amerika di Ann Arbor, kemudian ada di Cambridge, di Amsterdam dan lain sebagainya. Bisa dilihat juga. Nah, 26.000 lebih perpustakaan dari 150 negara menggunakan ProQuest, termasuk di Indonesia, hampir sebagian besar menggunakan database ProQuest ini. Tentu tergantung kebutuhan database-nya ya apa begitu. Misalnya yang ada universitasnya yang kedokteran ya dia melanggan yang untuk bidang kedokteran yang medical database misalnya seperti itu. Juga 98% dari 400 top university memiliki akses ke database ProQuest ini, digunakan oleh 130 juta lebih mahasiswa peneliti, 9.000 lebih publisher itu bergabung dengan database ProQuest. Nah, yang ingin saya sampaikan ada dua produknya yang dari ProQuest yang itu bisa menjadi pertimbangan nanti untuk dilanggan. Yang pertama adalah Research Library ini namanya, ProQuest Research Library, PRL. Dia adalah benar-benar multidisiplin ilmu. Seluruh bidang ilmu nanti akan ada di sana, termasuk yang disampaikan tadi, misalnya ini saya sampaikan ada sosial, ada keagamaan, filsafat, komunikasi, kewirausahaan, desain, dan sebagainya. Seluruh bidang ilmu nanti akan ada di dalam database ini, terdiri dari 7.000 lebih publikasi, 5.426 diantaranya adalah berupa full text. Bahkan lebih, dia terus bertambah ya, setiap hari terus bertambah, atau setiap bulan begitu kalau ada jurnal baru, dia akan bertambah terus. Ini kira-kira salah satunya yang bisa dilakukan untuk seluruh bidang ilmu. Kemudian ini subjek areanya. Kalau dilihat ada art, ada natural sciences, ada teknologi, bisnis, ada health juga, ada social sciences. Jadi subjek areanya sangat luas sekali. Kemudian ini jurnal-jurnal diantaranya ada art and humanities, kemudian ada social sciences seperti ini. Oke. Kemudian bisnis juga ada, termasuk kewirausahaan dan sebagainya. Termasuk jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Jadi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, misalnya JIEB-nya UGM,
punyanya UI itu juga sudah masuk ke dalam database ProQuest, dan banyak lagi dari Brawijaya juga ada beberapa jurnal yang masuk ke sini. Ini untuk sains dan teknologi. Jadi seluruh bidang ilmu nanti akan ada di dalam database tersebut. Nah, yang kedua, religion database. Ini adalah database khusus untuk bidang agama. Jadi kalau kita lihat di dalamnya sekitar 400 publikasi jurnal, dan sebagian besar adalah berupa full text. Nanti saya bisa sampaikan juga mungkin ya setelah ini title listnya untuk masing-masing database tadi. Jadi dari berbagai macam publisher, kemudian nanti spektrumnya juga sangat luas, bidang keagamaan begitu. Kalau dilihat coveragenya dari tahun 1986 sampai dengan yang terbaru, kalau ada artikel yang hari ini terbit pun akan ditampilkan di dalam database tersebut. Ini adalah bidang-bidang ilmunya, subjeknya kira-kira. Ada religion, ada Christianity, Buddhism, Hinduism, sampai dengan Eastern Orthodox. Jadi semua bidang ilmu keagamaan akan ada di dalam database ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang database e-jurnal. Nah, untuk tadi disampaikan juga oleh Bapak Rektor bahwa kebutuhan e-jurnal itu di UGM misalnya sebagai dicontohkan tadi sangat besar karena ada program doktoral. Saya ingin sampaikan juga bahwa beberapa universitas yang melanggan database ProQuest tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa S2, mahasiswa S1 pun banyak sekarang yang mereferensi seluruh hasil penelitiannya dari database e-jurnal yang dilanggan. Ada cara untuk bisa membuat supaya seluruh mahasiswa itu menggunakan database e-jurnal yang sudah dilanggan mahal-mahal begitu oleh universitas. Cara pertama adalah kita harus melakukan sosialisasi ini secara lebih gencar. Jadi nanti kalau memang dilanggan, saya akan memberikan training ke perpustakaan untuk TOT ke staf perpustakaan, siapa yang ditunjuk begitu, trainer on trainer. Jadi nanti memberikan training bagaimana cara menggunakan database ini. Nah, nanti dari perpustakaan dan juga saya juga bisa memberikan training begitu ke setiap jurusan, setiap fakultas untuk dosen dan mahasiswa. Jadi itu harus dengan gencar dilakukan. Dengan begitu, maka nanti seluruh sivitas akademika akan tahu bahwa universitas atau sekolah tinggi atau institut sudah melanggan database e-jurnal internasional. Yang kedua adalah dengan membuat aturan. Itu seperti terjadi di UNS dulu waktu pertama kali melanggan, yang mengakses kok sedikit sekali. Karena nanti kalau melanggan, kami memberikan usage statistik penggunaannya per bulan. Bulan ini di-download berapa artikel, bulan depan 2 bulan yang lalu berapa artikel. Nanti dari sana kita bisa lihat pemanfaatan database ini, berapa artikel yang di-download, berapa full text yang di-download, kira-kira seperti itu. Nah, waktu saya ambil kasus contoh lagi di UNS itu kok 1 tahun pertama rendah sekali, tahun kedua rendah. Akhirnya seperti itu, dibuat sosialisasi yang masif, perpustakaan nanti yang akan keliling ke seluruh jurusan untuk melaksanakan sosialisasi. Bahkan kalau di Jogja, saya sudah beberapa kali masuk ke mata kuliah metodologi penelitian untuk menyampaikan akses ke e-jurnal ini, sehingga mereka pada waktu penelitian nantinya itu bisa mereferensi dari jurnal-jurnal internasional. Sekali lagi, sosialisasi itu sangat penting, dan itulah adalah kunci untuk supaya database e-jurnal ini termanfaatkan dengan baik. Target kita sekali lagi adalah satu artikel yang di-download itu di bawah $1, di bawah 16.000 lah, di bawah 15.000 lah, kira-kira seperti itu untuk setiap artikel yang di-download. Jadi cara pertama adalah sosialisasi, kedua adalah dengan aturan. Misalnya dengan membuat aturan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan, entah itu tugas harian, apalagi tugas akhir, skripsi, apalagi tesis ya, itu harus mendownload atau mereferensi dari jurnal ilmiah internasional yang sudah dilanggan, misal begitu. Jurnal ilmiah internasional yang sudah dilanggan misalnya jumlahnya 5 atau 10. Itu benar-benar diterapkan. Kalau tidak ada itu, maka misalnya untuk tugas harian dapatnya nggak mungkin B, dapatnya C begitu. Misalnya seperti itu. Itu dengan ketat dilakukan sehingga nanti kalau itu mahasiswa sudah terbiasa, maka akan terbentuk iklim riset di institusi. Maka setelah mendapatkan tugas di kelas, buka laptop, keluar ke WiFi, maka yang diakses adalah untuk jurnal ilmiah internasional sebagai bahan referensinya. Itu kira-kira cara-cara yang bisa
kita lakukan untuk bisa database e-jurnal ini dimanfaatkan dengan optimal. Kemudian ada misalnya sosialisasi setiap tahun ke mahasiswa baru supaya mereka paham bahwa di kampus sudah memiliki akses ini. Kira-kira begitu untuk yang cara pemanfaatannya. Kemudian ada 2 database yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ada satu lagi, kalau memang ada bidang kependidikan, khusus bidang kependidikan kami ada education database namanya, itu adalah khusus di bidang kependidikan. Jadi database ProQuest ini dalamnya banyak sekali database lainnya. Yang saya sampaikan di sini adalah untuk yang research library tadi, kemudian yang kedua adalah religion database ini. Nah, yang berikutnya adalah e-book. Untuk e-jurnal dulu sebentar. Untuk e-jurnal apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, ya saya kira jawabannya sangat komprehensif. Terima kasih. Mungkin untuk kami nanti kami akan akan bicara dengan Fancy dari perpustakaan ya dan yang lain agar dibuat sosialisasi untuk para dosen kami tentang, karena pengetahuan tentang ini juga masih sangat minim ya. Iya, itu betul. Lalu ya mungkin bisa lewat Zoom seperti ini kan? Iya, bisa Ya, kapan saja bisa jadi dilakukan. sosialisasi untuk dosen supaya ada pemahaman bersama, ya, sehingga program ini bisa didukung. Lalu juga untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa, sehingga untuk saya ini tentu penting sekali. Terima kasih Pak Rektor. Setelah ini saya akan membuat surat penawaran resmi. Saya lagi nunggu ini harga dari ProQuest. Saya mintakan harga khusus untuk di EFTK ini supaya bisa melanggar begitu database e-jurnal dari ProQuest ini. Ada 2, yang tadi yang Research Library dan Religion Database. Bisa dilanggar dua-duanya atau salah satunya. Nanti akan saya buatkan surat penawaran resmi untuk itu sembari menunggu harga dari ProQuest. Sudah saya mintakan beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah bisa dapat harganya. Kemudian bisa saya sampaikan nanti harganya. Surat penawaran resminya. Itu untuk yang e-jurnal. Oke, seperti itu. Kemudian yang ingin saya kenalkan juga adalah e-book dari ProQuest e-book Central. Jadi kalau e-book ini ada 2 caranya. Jadi yang pertama adalah dengan berlangganan untuk seluruh e-book. Saat ini koleksinya sekitar 142.000 lebih bahkan e-book yang bisa di-download, bisa dibaca begitu dari seluruh bidang ilmu. Atau ini berlangganan selama 1 tahun. Ada yang perpetual akses, agak berbeda dengan e-jurnal. Kalau e-book itu ada yang namanya perpetual akses, selamanya bisa diakses. Jadi sama seperti membeli buku, tetapi aksesnya lewat tidak berupa buku, tetapi berupa e-book, begitu aksesnya selamanya. Nah, kalau yang perpetual ini biasanya saya memberikan list judul buku sesuai dengan bidang ilmu yang ada di FTK, misalnya filsafat. Itu sudah bisa dibeli dengan akses selamanya. Jadi seperti membeli buku tetapi aksesnya lewat internet begitu kira-kira. Itu bedanya antara e-jurnal dengan e-book. Kalau yang e-jurnal tadi berlangganan 12 bulan akses, tetapi kalau e-book itu bisa yang perpetual akses selamanya bisa diakses. Nanti bisa dipilih dari masing-masing bidang ilmu, dananya ada berapa, maka bisa disesuaikan dengan jumlah judulnya, karena per judul nanti juga akan ada harganya, judul e-booknya, baru nanti bisa jadi koleksi juga di perpustakaan atau di institusi begitu kira-kira. Itu untuk e-booknya. Oke. Nah, kemudian itu yang dari ProQuest. Saya ingin sampaikan juga untuk yang dari Gestor. Ini adalah tadi Humanities, Social Sciences, kumpulan archive. Jadi Gestor ini adalah database yang cukup bagus sekali. Tetapi dia akan ada delay-nya antara 1 sampai 5 tahun. Tidak akan ada yang current. Rata-rata sekitar 2 tahun yang terbaru yang bisa kita lihat. Ini adalah kira-kira database yang lain. Untuk informasi saja, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga mempunyai database Gestor yang namanya Gestor Archive Complete Edition ini. Kemudian juga ada dari Wiley, ini dari publisher. Berbagai macam bidang ilmu. Kalau dari Wiley ini bisa dilanggan seluruh judul, bisa dilanggan per subjek, atau bisa dilanggan per paket. Jadi nanti disampaikan misalnya kita butuh bidang religion, bidang DKV, bidang kewirausahaan misalnya gitu, atau bidang social sciences. Nanti mereka akan pilihkan kemudian dipaketkan dengan harga tertentu tadi untuk berlangganan selama. Nah, untuk Wiley ini langganannya adalah bukan 12 bulan akses, tetapi Januari sampai Desember. Berbeda dengan ProQuest. Kalau ProQuest 12 bulan akses, mulainya April ya berakhir Maret tahun depan. Tetapi kalau Wiley
dari Januari sampai Desember. Begitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau e-booknya juga begitu, ada juga online booknya punyanya Wiley. Yang berikutnya adalah JGate. Kalau JGate ini adalah seluruh bidang ilmu ada di sana. Kemudian khusus untuk yang open access, free access, dan hybrid journal, nanti akan bisa dilihat full text-nya. Itu untuk database JGate. Agak berbeda dengan database agregator karena kita tidak akan bisa mendownload beberapa jurnal yang memang harus dilanggan begitu. Tetapi kalau di JGate ini khusus untuk database yang open access, free access, dan hybrid journal. Ini database JGate namanya. Dia 5 kali lebih besar dari DOAJ, seluruhnya dalam bahasa Inggris, berisi 59.000 lebih jurnal dari 130 negara, dan berisi 28.000 ditambah open access jurnal, ditambah hybrid journal. Jadi kira-kira dia database yang sangat besar sekali untuk seluruh jurnal tersebut. Bidang ilmu, untuk seluruh bidang ilmu. Ini kontennya, ini top publisher-nya yang masuk ke dalam database tersebut. Ya, itu kira-kira untuk e-journal yang saya sampaikan tadi, juga ada e-book, dan yang terakhir adalah RFID. RFID ini adalah untuk saya instalasi di Indonesia, bisa saya sampaikan juga. Jadi kira-kira di perpustakaan itu bentuknya seperti itu untuk pengaman buku perpustakaan, sekaligus sirkulasi, sekaligus nanti bisa untuk pengembalian mandiri, perpanjangan secara otomatis, itu dilayani kalau bukunya semua sudah tertampil RFID. Ini kira-kira yang instalasi yang sudah kami lakukan di BPK, di Trisakti Jakarta, di Unisyah, Banda Aceh, Pertamina juga, di Araniri. Ini yang sebelah kanan ini adalah untuk peminjaman mandirinya, ini book drop-nya, pengembalian 24 jam. Ini di UGM, di kedokteran, di Visipol, dan di ekonomi juga sudah dipasang di sana. Di Universitas Erlangga, Hukum Diponegoro, Negeri Padang, Undip, kira-kira seperti ini. Bahkan di DPR juga kami pasang RFID-nya di sana. Ini di Atmajaya, Yogyakarta. Mereka sudah full system. Jadi peminjaman mandiri, ini book drop-nya dilihat dari belakang, bukunya akan ada di sini. Ini gate-nya, sebelah kiri gate-nya. Di USU, BPAD Jawa Tengah. Jadi kira-kira itu produk-produk yang bisa saya sampaikan di sini. Menjadi koleksi bisa dilanggan atau dibeli, atau tadi RFID-nya bisa dipasang di perpustakaan. Itu produk yang kami tangani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik, dari saya Pak Yanto. Silakan Pak Panci. Baik, menyangkut pemaparan tentang jurnal database dari ProQuest tadi, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita melanggan misalkan yang kita pilih tadi itu adalah research library, kemudian religion juga, apakah ketika misalnya kita melanggan database ini dengan sendirinya itu apakah kita bisa mengakses seluruh jurnal yang tersedia di dalamnya, atau kita harus memilih lagi jurnal-jurnal apa yang perlu kita langgan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Database ProQuest berbeda dengan database publisher. Kalau publisher bisa dipilih per jurnal untuk dilanggan, per judul begitu untuk dilanggan, atau koleksinya bisa per judul, bisa per bidang ilmu, bisa seluruhnya begitu. Tetapi kalau database agregator seperti ProQuest itu dalam bentuk database. Jadi seperti sudah disampaikan untuk Research Library ini, di dalamnya ada 7.099 judul publikasi. Ini update beberapa bulan yang lalu, saat ini sudah bertambah tentunya. 5.426 diantaranya tersedia dalam bentuk full text, bisa di-download. Dan semuanya ini bisa diakses. Jadi tidak akan ada lagi pertanyaan nanti pada waktu kita mengakses ke dalam database Research Library, kalau sudah diaktifkan, sudah dilanggan, ditanyakan pembayarannya lagi begitu, atau dimintakan pembayaran untuk download satu artikel misal gitu. Tidak lagi. Semuanya sudah free, semuanya sudah bisa di-download abstrak ataupun full text-nya. Jadi bukan memilih judul lagi di dalam database tersebut, tetapi sudah menjadi satu kesatuan database. Begitu Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Aksesnya ada dua macam bentuk. Yang pertama nanti IP dari institusi akan kami aktifkan, sehingga akses dalam kampus tidak perlu username dan password lagi. Karena IP-nya dikenali oleh ProQuest. Kita daftarkan IP-nya. Nanti cara mengecek IP segala macamnya, saya bisa bicara dengan bagian IT-nya tentunya.
Itu didaftarkan ke ProQuest sehingga akses dalam kampus tidak perlu username dan password. Untuk di luar kampus, kami memberikan satu username dan password untuk seluruh sivitas akademika. Jadi satu password bisa digunakan bareng-bareng begitu, semuanya bisa menggunakan database tersebut. Di luar kampus nantinya, itu di rumah, dipakai HP, misalnya kita pakai tanpa WiFi dari kampus, tapi pakai Telkomsel misalnya seperti itu, nanti aksesnya dengan menggunakan username dan password yang diberikan pada waktu berlangganan. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman dari IT mungkin ada pertanyaan, Pak Wanto. Mungkin tambahan dari saya ya, Pak. Silakan Pak. Ya, saya kira ini mungkin perlu nanti satu kali kita Zoom dengan para dosen ya, Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Kalau Pak Yanto punya waktu. Begini, Frater juga, saya bisa memberikan trial. Kalau memang serius ingin melanggan, saya bisa berikan trial selama 1 bulan. Nah, pada waktu trial itu sudah aktif, nanti saya komunikasikan dengan Pak Fansi ya Pak ya, untuk setting trialnya. Saya mintakan untuk trial di sana, begitu selama 1 bulan, sehingga pada saat 1 bulan itu kita bisa adakan sosialisasi dan bisa dimanfaatkan. Seluruh sivitas akademika, dosen dan mahasiswa. Kita bisa push untuk sosialisasinya pada saat itu. Misal gitu. Begitu aktif, 1-2 hari kita adakan Zoom untuk sosialisasi. Maka nanti akan terlihat pemanfaatannya seperti apa, tanggapannya seperti apa, karena ada usage statistiknya pada waktu akhir trial tersebut. Nah, setelah itu baru kita putuskan apakah ini dilanggan, apa tidak, itu nggak masalah buat kami. Yang penting semuanya bisa tahu bahwa database e-journal itu seperti ini kira-kira, gitu kira-kira. Satu lagi di database ProQuest itu juga ada translate ke bahasa Indonesia. Jadi nanti dari bahasa Inggris bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, full text-nya, yang ada HTML full text-nya, itu bisa ditranslate, kualitasnya lebih bagus dari translate.google.com, karena yang translate itu ada 5 ahli bahasa sedang bekerja di Ann Arbor di Amerika sana, di kantor pusatnya ProQuest, yang tugasnya untuk mentranslate dari bahasa Inggris atau bahasa lainnya ke bahasa Indonesia. Jadi ada translatornya di dalam database tersebut. Oh ya, satu pertanyaan dari saya Pak, mungkin untuk kepentingan langganan ini, apakah membutuhkan support system, misalnya dari bagian IT, apakah perlu server seperti itu, atau gimana Pak? Tidak perlu Pak, karena semuanya sudah web based. Yang saya perlukan adalah IP-nya punyanya IFTK. Iya, IP-nya berapa itu yang kami aktifkan ke dalam database ProQuest, sehingga akses dalam kampus tidak perlu username dan password lagi nantinya, karena sudah dikenali. Di luar itu maka ditanyakan username dan password. Kira-kira begitu. Pak Janto, saya tambahkan sedikit. Untuk IP ini maksudnya IP yang IP publik. IP publiknya. Iya. IP publik. IP yang digunakan pada waktu akses ke internet. Siap. Kan masing-masing kan ada IP-nya ya. Kalau bisa yang dedicated Pak, bukan yang apa namanya? Yang berganti terus. Iya, yang static, yang dedicated. Iya, yang static. Betul Pak. Terima kasih. Tidak dibatasi Pak jumlah IP-nya. Jadi kalau Bapak ada kampus A, B, C misalnya gitu di daerah misalnya seperti itu, bisa kita aktifkan semuanya. Tidak dibatasi satu IP saja, bisa satu blok misalnya itu, atau 2 blok atau berapa blok boleh Pak. Jadi waktu Bapak mengganti IP-nya, misalnya penuh IP ini Bapak ganti, itu tetap dikenali terus oleh ProQuest-nya. Jadi kita bisa aktifkan satu blok misalnya kalau Bapak berlangganan satu blok IP, misalnya seperti itu. 0 sampai 255 misalnya kita bisa aktifkan semua gitu Pak. Itu artinya kalau kami mulai Maret, Pak Yanto, berarti sampai Maret tahun depan ya? Atau Februari? Maret sampai Februari, Pak. Februari tahun depan. Kan 12 bulan, iya. Kalau April ya sampai Maret, jadi begitu. Kalau ditambahkan 1 bulan trial, berarti dapat 13 bulan akses. Berarti kalau Maret ya sampai Maret, begitu. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin? Tidak ada lagi. Ya, sudah cukup? Ya. Baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian, atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama ke depannya begitu. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jadi kita bisa bekerja sama lebih baik nantinya ke depannya seperti apa. Untuk tentunya supaya setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh institut, seluruh sivitas akademika itu akan lebih bermutu lagi,
karena tentunya tidak mengulang dari penelitian yang sudah ada dan yang terbaru yang menjadikan mendapatkan referensi untuk sebagai bahan artikel penulisan karya ilmiah itu mendapatkan artikel-artikel yang terbaru dari jurnal ilmiah internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Baik, Panci, Pak Frater, yang lainnya. terima kasih untuk Pak Yanto atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa bagi kami, dan semoga harapan dari kami supaya pertemuan kita kali ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa ke depan bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi antara IFTK Medelero dan juga dari PT Jasa Raya Tama Jaya Buana, terutama untuk kepentingan kemajuan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus lagi di kami di Flores yang memang sampai saat ini juga masih banyak hal yang belum sempurna kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain terutama di Jawa. Jadi kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Yanto untuk waktunya, dan kita akan terus berkomunikasi untuk rencana-rencana kita selanjutnya seperti yang Pak Yanto sampaikan tadi. Dari kami mungkin ada kata yang salah, sekali lagi kami minta maaf, dan kami juga mendoakan supaya Pak Yanto tetap sehat dan tetap Terima bersemangat kasih, dalam sama-sama Pak. setiap usaha dan kegiatan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin Ya, kita izin live, akhiri dulu saya izin live juga untuk ini. kegiatan kita pada Ya. Terima kasih Pak Ya. Yanto. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Izin. Pak.